Kali ini saya harus berkata bahwa KPK itu adalah pengecut, sebuah lembaga pemberantasan korupsi, lembaga anti korupsi yang dibangun super body sangat kuat dengan kewenangan yang luar biasa besar. Bahkan KPK bisa menangkap presiden, menangkap siapapun yang dia anggap telah melakukan korupsi, tentu dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Saya kenapa mengatakan KPK ini sekarang pengecut? Kita melihat terkait dengan keluarga Pak Jokowi. Yang pertama saya mau bicara tentang Bobi Nasution dan Kahiyang, anak mantu Pak Jokowi yang disebut di dalam persidangan. Abdul Ghani Kasubah, mantan gubernur Maluku Utara yang sekarang menjalani proses persidangan atas tindak pidana korupsi yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bobi dan Kahiyang disebut di dalam persidangan oleh Abdul Ghani Kasubah dan dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara terkait dengan istilah Blok Medan, di mana yang disebut di Blok Medan itu adalah sebuah wilayah tambang yang kabarnya dimiliki oleh Bobi dan Kahiyang. Tetapi sampai sekarang fakta dan kebenaran apakah memang benar itu milik Kahiyang dan Bobi tidak ada yang tahu. Karena setelah persidangan itu semua diam, semua membisu. Bahkan jaksa dari KPK pun tidak menindaklanjutinya. KPK tak berani? Pengecut? Mungkin iya. Yang kedua, yang terbaru adalah terkait dengan Kaisang. Kaisang menjadi ramai perbincangan belakangan ini karena menggunakan pesawat jet pribadi berangkat ke Amerika bersama Erina Gudono, istrinya. Kita tahu bahwa sudah ada beberapa yang melaporkan ini dugaan gratifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi lagi-lagi KPK bermain drama, melintir kiri, melintir kanan, tidak berani langsung melakukan sebuah tindakan, memanggil Kaisang menjelaskan perihal penggunaan jet pribadi tersebut. Bahkan KPK sempat beralasan bahwa Kaisang itu kan bukan ASN, bukan pejabat. Hei, Kaisang itu anak presiden yang bisa mempengaruhi bapaknya. Makanya anak-anak presiden itu dijaga oleh satuan pengamanan, pasukan pengamanan presiden, pas pampres. Karena apa? Ketika mereka terjadi sesuatu, maka akan bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik presiden. Karena dia akan melindungi keluarganya. Sama ini ketika anak, istri, mantu menerima sesuatu dari pihak lain, dari pengusaha, itu bisa mempengaruhi kebijakan presiden. KPK kenapa jadi pura-pura bodoh, pura-pura tolol? Padahal seharusnya Anda duduk di sana menjadi pimpinan lembaga pemberantasan korupsi itu adalah orang-orang yang mengerti hukum, jago penyelidikan, jago penyidikan, dan seharusnya tidak perlu bermain drama atau berretorika soal posisi Kaisang, apakah bisa disebut menerima gratifikasi atau tidak. Jelas-jelas sangat bisa. Tapi faktanya sekarang tidak kunjung ada tindakan dari KPK. Inilah dua hal yang terutama saya mau sampaikan mengapa saya sebut KPK pengecut. Belum lagi kalau kita melihat gaya hidup hedonis dari keluarga Pak Jokowi, anak mantunya semua luar biasa. Istrinya sekarang menggunakan barang-barang branded buatan luar. Meskipun Pak Jokowi berkali-kali mengatakan dan mengampanyekan produk lokal, wah hidup sederhana, gaya jangan hedonis, tetapi mengatur keluarganya sendiri Pak Jokowi ternyata tidak bisa untuk hidup sederhana dan tidak hedon. Jadi percuma bicara panjang lebar. Ini adalah tantangan kepada KPK. Kalau Anda memang masih penegak hukum, kalau Anda memang masih lembaga pemberantasan korupsi, maka lakukanlah tindakan yang sepatutnya. Kalau memang mereka tidak terbukti menerima gratifikasi atau tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi, ya sudah selesai. Publik akan menerima itu. Yang tidak diterima publik adalah ketika Anda mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi, tetapi Anda diam sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Itu yang membuat publik marah. Kalau ternyata mereka tidak terlibat dan bersih, ya sudah selesai, tidak masalah. Jadi publik menunggu KPK supaya tidak menjadi pengecut dan berani mengambil tindakan. Apapun hasil penyelidikannya nanti, silakan.
Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ferdian Huta PH mengenai KPK, yang dimana beliau mengatakan KPK itu pengecut. Kenapa beliau ini mengatakan KPK pengecut? Tentunya kalau KPK tegas atau adil, tentunya dengan persoalan apapun mereka akan menuntaskan dengan sigap tanpa harus berbelit-belit. Tentunya dengan kasus korupsi di Republik Indonesia yang sangat padat, dengan kasus triliunan ataupun miliaran, tidak dengan tuntas, bahkan dengan ini kita bisa lihat bahwasannya di negara kita ini ketika sudah memiliki kekuasaan, mereka pastinya akan bermain-main di sana. Beda dengan masyarakat kecil, ketika melakukan hal atau kesalahan yang sangat kecil, mereka akan lagi sikap dan bahkan menindas. Beda dengan kasus-kasus yang besar, itu yang dimaksud oleh Ferdian Huta PH tersebut. Ya, menurut saya juga KPK ini harusnya sebagai tongkat atau sebagai kepercayaan masyarakat agar para koruptor ataupun para mafia-mafia besar secara ditangkap dan dipenjara. Masa jabatan Pak Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi, tentunya beliau ini di masa jabatannya, apakah di masa jabatannya sudah memberikan yang terbaik? Tentunya dengan tingkat ekonomi juga kita sudah melihat, dan tingkat korupsi yang sangat banyak dengan kasus elektronik KTP, dengan JIS, dan banyak segala hal macam. Para menterinya banyak yang korupsi. Apakah KPK dengan sikap menangani? Apakah KPK dengan antusias atau agresif menangani? Ya, beberapa kasus memang KPK menangani. Dengan ini kita maksud, saya tidak mengatakan bahwasanya KPK itu tidak bekerja dengan baik, tetapi alangkah baiknya KPK menuntaskan ketika ada korupsi atau pejabat-pejabat yang menyuapkan uang atau menghilangkan uang yang seharusnya itu dalam milik masyarakat. Ya, bertindaklah KPK. Tentunya pesan Pak Prabowo Subianto bahwasanya dia akan menuntaskan dan memberantaskan para mafia-mafia atau para koruptor-koruptor. Bahkan pesan Prabowo, ketika pejabat-pejabat yang tidak bisa bekerja, pecat dan buang. Untuk apa? Nah, itu yang saya ingat pesan dari Prabowo Subianto. Tentunya dengan kasus Harun Masiku yang saat ini viral di media sosial, banyak sekali teman-teman. Jadi ya menurut saya bahwasanya KPK harus memiliki integritas yang sangat besar dan berwibawa, yang seharusnya sebagai contoh, yang seharusnya kepercayaan masyarakat, bukan keraguan masyarakat. Karena ketika masyarakat mempercayakan KPK, tapi KPK tidak memberikan yang terbaik terhadap masyarakat ataupun untuk negara, apakah KPK bermain di sana? Apakah KPK bermain juga? Nah, inilah namanya Indonesia ini bukan kurang orang pintar, tetapi kurang orang jujur. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan lebih maju kalau masih banyak para koruptor yang memakan uang rakyat yang seharusnya itu milik rakyat. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat komentar dari saudara-saudara kita menanggapi video ini. Mantap bro, di mana wibawa KPK ini? Ayo dong, lihatkan taringmu. Kami rakyat kecil mendukungmu. Jangan tembang pilih. Mantap Pak Deh, Ferdian gabung. Saya selalu buat keluarga besar. Pak Deh disusun kecil di kaki Bukit Betung, Bangka Belitung.
KPK cuma sekedar menunggu pesanan, dibubarkan mungkin sudah waktunya. Ini dari komentar dari Eric Fernando, ini sangat menarik. Ya KPK hanya menunggu pesanan. Ya, benar juga teman-teman. Yang korupsi anak pejabat KPK diam 1000 bahasa. Ingat, anak cucumu KPK, Gusti Allah tidak tidur. Ada karma yang sudah menunggumu. Tentunya ketika kita memberikan hal-hal yang tidak sesuai ataupun tindakan-tindakan yang berbaur kebohongan, ya mungkin di dunia tidak terlihat, tetapi Maha Kuasa yang di atas pasti melihat. Nah, susah kali masih diisi oleh orang-orang yang mempertuangkan uang. Nah, ketika ada pejabat yang hanya gila kekuasaan, hanya gila keuangan, maka Indonesia akan berputar-putar gini-gini aja teman-teman. Tidak ada kaya-kayanya, maka masyarakat kecil pun akan tergampar dan tidak akan tertolong, maka miskin. Karena ketika pejabat awalnya masuk pun, mereka, jangan heran teman-teman, ketika kita memilih pemimpin pun di setiap ataupun pilkada ataupun DPR, tentunya mereka akan menggunakan uang kebanyakan. Sulit sekali pemilihan pilkada ataupun pemilihan gubernur ataupun bupati dengan bersih. Belum tentu. Jadi mereka ketika mengeluarkan duit, mereka ketika mendapatkan uang dari negara, mereka akan membalaskan utang dulu, bukan untuk masyarakat lagi. Nah, saya suka kontenmu Bang, sangat mewakili kebanyakan suara masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Bang lanjutkan kritis untuk kebijakan pemerintah yang sifatnya merugikan rakyat. Bravo, maju terus saudaraku. Bapak Ferdian bicara soal kebaikan kita semua. Kita di mata hukum harus sama dengan di atas bawah, tergantung kesalahannya. Makanya saya selalu percaya hukum alam dan hukum Allah. Mereka ini cuma satu circle, percuma bersatu kejahatan. Betul Pak Ferdian, berita yang gacor belum blok Medan tapi hilang, berarti banyak pertanyaan tentang KPK yang hari ini beda dengan KPK yang dulu. Nah teman-teman, mungkin pahamlah apa yang disampaikan oleh saudara kita Ferdian ini masalah KPK dan masalah saat ini banyak persoalan mengenai para koruptor. Ya kita serahkanlah KPK. Bukan saya mengatakan bahwasanya KPK tidak bekerja dengan baik, tetapi alangkah baiknya kepercayaan masyarakat terhadap KPK memberantas para korupsi agar masyarakat juga sejahtera, yang harusnya milik masyarakat sepenuhnya ya kita serahkanlah terhadap KPK. Nah, tidak ada manusia yang kebal hukum sebenar yang disampaikan oleh Ferdian. Untuk itu KPK jangan tebang pilihan. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.